Saudara-saudara sekalian, selamat siang. Terima kasih atas kehadiran saudara ikut bergabung pada kuliah umum daring yang diselenggarakan oleh JEM pada hari ini. Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua JEM 2021 yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan kuliah umum yang berjudul pengelolaan paradigma pengelolaan karsinoma tiroid berdegenerasi baik. Paradigma adalah sebuah model dan konsep berpikir di dalam interaksi dengan lingkungan. Atau model konsep yang membandingkan dengan konsep yang berjalan. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui Thomas Kuhn adalah orang pertama yang berkenaan istilah paradigma, paradigm dalam buku The Structure of Scientific Revolution. Arti paradigma suatu landasan berpikir atau konsep dasar yang dianut dan digunakan dalam melaksanakan studi atau pengobatan tertentu. Jadi paradigma adalah satu konsep berpikir yang dianut untuk melaksanakan studi atau juga satu konsep yang membandingkan dengan konsep yang berjalan. Saudara-saudara sekalian, bila kita berbicara mengenai cancer, maka sering terjadi gosip bahwa di satu pihak orang mengatakan ya kalau hidup cancer maka umurnya akan pendek. Hitungannya juga dalam 5 years survival rate, angka kematian atau mortality rate tinggi. Tapi di satu pihak jangan lupa bahwa kanker tiroid itu berbeda dengan yang lain. Saudara-saudara, kita lihat secara statistik, kanker tiroid yang berdenyut baik itu, saya bisa katakan bahwa kelenjar tiroid bukan tempat subur untuk pertumbuhan kanker. Karsinoma tiroid atau kanker tiroid tumbuh lambat. Pasien dapat hidup seperti orang normal. Angka kematian atau mortality rate itu kecil dan recurrency rate kecil juga. Dan kita tahu bila kita berhadapan dengan kanker maka selalu hitungannya ada 5 year survival rate. Tetapi pada kanker tiroid maka hitungannya adalah 25 year survival rate. Saya ulangi, 25 year survival rate. Oke. Nah, dalam paradigma karsinoma tiroid berdenyut baik, berbagai macam cara pengobatannya. Operasi pun berbeda-beda. Operasi tiroid yang namanya terbatas atau non-agresif sampai luas dan agresif. Tetapi hasil akhirnya itu tidak berbeda. Pemberian sodium atau yodium ablasi selalu diberikan dalam dosis besar untuk residu ataupun metastasis lokal.
Setelah itu dilanjutkan dengan supresi hormon levotiroxin. Eksternal radiasi dan kemoterapi tidak diberikan sama sekali. Kita lihat hasilnya. Bila kita lihat hasilnya, saudara-saudara sekalian, ini adalah recurrence rate. Apapun jenis operasinya, total atau subtotal, mempunyai akhir-akhir yang sama. Hanya berbeda bila satunya, kelompok satu ini diberikan dengan radioisotop atau ablasi, maka agak berbeda, rekansinya lebih kecil. Tetapi bila membandingkan dalam grup yang sama, maka recurrence rate-nya sama. Atau akhirnya tidak berbeda. Kita bisa lihat, umur pasien ini dinilai sampai umur 40 tahun setelah awal terapi. Jadi, apapun terapinya, maka hasilnya hampir sama. Saudara-saudara sekalian, bila kita berhadapan dengan kasus seperti ini, satu solitary nodul atau multinodul dengan satu nodul yang dominan, maka kita harus lakukan pemeriksaan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan ultrasound dan lab dan sebagainya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah biopsi atau pemeriksaan histologis sebelum operasi. Saudara-saudara, maksud pemberian atau melakukan biopsi aspirasi jarum halus ini adalah kita bisa mengetahui apakah nodul ini mengarah pada jinak atau ganas. Sehingga kita bisa memberikan, saya ulangi, memberikan arahan kepada dokter bedah untuk memilih operasi yang tepat. Ini contohnya, bila kita mendapatkan kasus nodul tiroid yang dengan biopsi hasil dengan raw hiperkromatin, nukleusnya eksentrik, kemudian vakuolenya banyak, ya, maka kita sudah bisa mengatakan bahwa ini adalah kasus yang malignan atau ganas. Apalagi kalau kita dapatkan bahwa terlihat gambaran bertangkai atau filamen. Saudara-saudara sekalian, kita kalau berhadapan dengan pasien seperti itu, karena kita mempunyai hasil biopsi, maka kita harus mengikuti paradigmanya. Paradigma yang lampau itu kan evidence-based medicine. Kita buat diagnosis, kita melakukan terapi secara perhitungan cost effectiveness. Kemudian pada tahap selanjutnya kita melakukan treatment medical ataupun operatif, juga menghitung ongkosnya. Tetapi di sini sudah terjadi kemajuan adalah bahwa semua terapi medical maupun operatif harus berpikir zero effect. Yang terakhir adalah bahwa kita melakukan satu dasar paradigma dalam melakukan terapi adalah value-based medicine. Apa yang dimaksudkan value-based medicine? Kita harus melakukan atau menunjang quality of life agar terapi kita, operasi maupun medical, tidak memberikan cacat atau mengurangi kualitas hidup dari pasien-pasien kita. Ini yang kita anut. Sehingga tidak bisa kita lakukan seperti pasien ini. Dipenggal kepala lehernya. Jadi dokter seperti jagal. Kita harus menghitungkan apa yang harus didapat dan apa akibat kalau dilakukan tindakan. Sehingga kita mempunyai model pembedahan yang non-agresif dan agresif. Tentu ini diserahkan pada pilihan. Tetapi saya akan menyampaikan nanti apa yang terjadi kalau kita memilih non-agresif
atau agresif. Saudara-saudara sekalian, paradigma baru yang dilakukan akhir-akhir ini adalah model pembenahan yang non-agresif. Agresif dilakukan bila ada meta lokal atau meta jauh. Dan pembedahan agresif terutama pada varian tall cell papillary thyroid cancer pada operasi kedua. Jadi tidak semua pasien-pasien PTC ini dioperasi secara luas. Tetapi bila kita berhadapan dengan varian tall cell, maka operasi yang kedua itu sebaiknya dilakukan secara agresif. Tentu semua punya alasan. Alasan bahwa mereka melakukan operasi terbatas hanya ismolobektomi saja, bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa tindakan yang luas bisa mempengaruhi atau manfaat lebih pada pasien-pasien. Dan kelompok risiko. Kelompok pasien dengan diferensi baik itu adalah kelompok dengan risiko rendah. Dan kita juga harus menghindari adanya hipotiroidisme, lagi suara parau. Dan kita lihat bahwa kejadian rekarensi pasca lobektomi tidak memperlihatkan angka yang tinggi, bahwa angka rekarensi tetap rendah. Tentu punya alasan lagi bahwa yang agresif, dokter bedah mempunyai pemikiran kalau kita berhadapan dengan cancer, maka hukumnya adalah all or none. Kita harus lakukan secara luas, agresif, sehingga kita bisa berpikir bahwa yodium radioaktif akan dapat mencapai bila tidak ada sisa dari jaringan. Nah, tentu dikatakan juga bahwa mereka mengklaim di tangan ahli bedah berpengalaman, risiko operasi steroidektomi total dapat ditekan sekecil mungkin. Yang harus diperhatikan adalah kita lakukan operasi agresif khusus untuk varian tall cell papillary carcinoma pada operasi yang kedua. Nah, ini adalah kasus yang kami kumpulkan pada tahun 90. Ini adalah ada pasien-pasien dengan thyroid cancer berdiferensiasi baik. Kita lihat bahwa hampir semuanya perempuan, yang laki-laki ada satu, yang baju putih itu saya. Itu bukan pasien, saudara-saudara sekalian. Ini kurang lebih 30 tahun yang lampau. Kita lihat hasil evaluasi pertama. Jenis kelamin maka perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Model operasi pun berbagai rupa. Ada yang melakukan non-agresif pada 2 kasus, sedangkan yang agresif pada 11 kasus. Ini pun dilakukan oleh dokter-dokter ahli. Nah, ini satu penelitian, maka kita memilih dokter-dokternya yang sudah terampil. Ini dari histopatologisnya memperlihatkan bahwa papillary carcinoma ada 11 dan ada follicular thyroid cancer atau kita lihat saudara-saudara evaluasi patologis pada kelompok studi tersebut, maka 15%. Pada kelompok ini maka papiler itu 60,7% dan hampir serupa sebanyak 15%. Saudara-saudara, ini adalah clinical figure dari pasien itu. Saya bisa bicarakan secara detail. Saudara, kita lihat hasilnya. Kerjaan dokter bedah yang sudah ahli. Kita lihat bahwa pada operasi yang non-agresif, maka tidak ada komplikasi yang terjadi. Yang pada pasien dengan operasi agresif, maka yang hampir 100% mengalami komplikasi. Yang kita takuti adalah terjadinya
hipoparathyroidism atau hipokalsemia atau tetani pasca operasi. Nah, ini yang kita harus tangani segera mungkin. Ada pasien yang mengalami kejang-kejang dengan keadaan yang akut, sehingga kita harus berikan satu terapi dengan kalsium intravena. Dan itu ada yang satu kasus sampai 6 bulan dengan hipokalsemi atau tetani. Saudara-saudara, maka berhati-hati dengan tindakan operasi, karena dengan operasi yang agresif, maka komplikasi hampir 100%. Saudara-saudara sekalian, bila kita lihat histopatologis, maka ada 2 type. Folikuler thyroid cancer itu kita lihat folikel itu, ini adalah gambaran histopatologis. Kemudian yang ini tidak ada folikelnya, ini adalah classic papillary thyroid. Dan kemudian ada yang varian folikuler, varian dari papillary thyroid carcinoma. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan histopatologi thyroid berbaik, maka ada 2 jenis yang besar, yaitu folikuler, jenis ini invasif, reaktif, tetapi tidak mengalami mutasi genetik. Pemantauan dan terapi lebih sederhana. Mengapa demikian? Karena sel-sel metastasis ini menangkap yodium radioaktif dengan pemberian ablasi, maka sel-sel itu akan punah. Saudara-saudara sekalian, jenis papiler ini non agresif, lambat, tetapi dapat mengalami mutasi genetik. Jenis yang terjadi misalnya terutama pada tall cell karsinoma, tall cell papillary thyroid carcinoma. Kita harus berhati-hati dan mengulang pemeriksaan histopatologis. Apakah ini betul-betul tall cell? Saudara-saudara sekalian, maka bila kita berhadapan dengan varian tall cell, maka kita memerlukan perhatian khusus karena ini sangat agresif. Saudara-saudara sekalian, thyroid cancer papillary yang agresif ini ada varian tall cell. Orang operasi kedua harus agresif, mudah mengalami metastasis, dan yang kita harus perhatikan bahwa pasiennya ini atau nodul ini, metastasis ini tidak menangkap yodium radioaktif. Kita lihat statistik. Maka kalau pada tall cell, maka hitungan kita tetap 5 tahun atau pada yang klasik 25 years survival rate. Dan kita lihat recurrency-nya tinggi, mortality rate tinggi, insidennya hanya kecil 1,3% dari TA papillary thyroid. Bukan pada angka-angka dari titis ini sangat kecil. Inilah tall cell varian PTC. Jadi kita lihat bahwa kolom sel ini yang lebarnya 1, maka tingginya adalah 3 kali lipat. Ini yang mengubah the WHO classification on cancer thyroid pada tahun 2017. Saudara-saudara sekalian, ini kita lihat bahwa nodul itu yang metastasis tidak menangkap yodium, sehingga terapi ablasi tidak bisa diberikan. Maka karena itu kita harus melakukan satu pemeriksaan ronsen toraks ataupun di tempat-tempat lain. Saudara-saudara sekalian, mengapa demikian? Karena mutasi genetik terjadi pada kromosom 7q24 berupa BRAF yang merupakan satu beta type rapid acceleration fibrosarcoma kinase. Mutasi genetik ini merubah perangai
klinis dari sel sel. Dia tidak menangkap iodium. Pemantauan pun dan pengobatannya berubah dan berbeda. Sebenarnya mutasi genetik tidak hanya pada beras saja, tetapi masih ada beberapa. Kita lihat. Jadi sebenarnya mutasi genetik pada kromosom 7q24 itu ada 3 macam. BRAF, ada RED, ada RAS. Ini bisa diperiksa semua. Karena mutasi genetik sekarang sudah bisa diperiksa. Apa yang terjadi bila terjadi mutasi genetik pada 3 macam ini? Maka dia akan menstimulasi MAPK, yaitu mutagenic accelerated protein kinase, sehingga akan mengubah sel-sel atau inti sel berubah menjadi sangat agresif, mengalami proliferasi yang begitu cepat. Saudara-saudara sekalian, bila kita lakukan terapi, maka setelah pembedahan, maka kita lakukan ablasi. Tentu semua pasien steroid cancer yang berdefinisi baik ini bisa menangkap iodium, kecuali sel karsinoma. Pada terapi ablasi yang lampau, maka pemberian dosis pun agak tinggi. Untuk itu bisa 80, untuk metastasis lokal 100, metastasis jauh itu 200 miliguri. Segera dilakukan dan kemudian bila sudah selesai maka harus disusul dengan terapi hormonal. Saudara-saudara sekalian, evaluasi 20 tahun pada studi yang tadi itu menunjukkan bahwa tidak satupun ada metastasis pada papiler, meskipun operasinya agresif ataupun agresif. Yang folikuler itu 1 dari 2 mengalami meta, tapi karena dia menangkap dengan baik, maka kita berikan ablasi. Waktu itu diberikan 200, maka metastasisnya kemudian lenyap atau hilang. Pemantauan pada risiko rendah karsinoma tiroid ini tidak terlalu ketat. Memang diperlukan pemantauan, tapi bisa pemantauan yang agak panjang, 1 atau 2 tahun sekali. Saudara-saudara, kita lihat. Ini metastasis tiroid folikuler yang ada di pelvis. Dengan pemberian ASI maka hilang. Saudara-saudara sekalian, paradigma pemberian selama ablasi iodium itu biasanya segera mungkin diberikan dengan dosis tinggi. Untuk diberikan antara 80, terus kemudian ablasi 100 miliguri untuk metastasis regional dan 200 miliguri. Terapi ini bisa dapat diulang untuk 3 sampai 6. Saudara-saudara sekalian, paradigma baru ablasi yang sekarang adalah dosisnya kecil. Residu hanya 30, metastasis 100. Mengapa dilakukan dosis kecil? Karena mencegah kerusakan sel hati, gaster, saliva, dan kandung kemih atau ginjal. Nah, dosis kalau ada metastasis jauh, maka pemikiran kita adalah ablasi tidak akan berhasil. Karena apa? Karena mungkin ini adalah sel yang mengalami mutasi genetik, sehingga dia mengalami metastasis jauh. Saudara-saudara sekalian, maka pada paradigma baru ini, maka pemberiannya untuk residu hanya 30 miliguli, kemudian dilanjutkan 100 bila memerlukannya. Saudara-saudara sekalian, tentu setelah kita melakukan ablasi, maka terapi yang ketiga, operasi, ablasi, dan kemudian obat levotiroxin. Tentu kita tahu bahwa sel-sel yang berasal dari folikel tiroid ini, dia mempunyai reseptor. Kemudian
dia sangat tergantung pada CSA. Maka pemberian pengobatannya harus CSA sekecil mungkin agar supaya tidak menstimulasi pertumbuhan. Pemantauan berkala pun dapat dilakukan tahun sekali atau sampai dengan 2 tahun. Nah, eksternal radiasi, saudara-saudara, tidak pernah diberikan karena PA steroid berdiri tidak sensitif dengan eksternal radiasi. Saudara sekalian, pemberian kemoterapi apakah benar? Ya memang pernah dicoba cisplatin ataupun doxorubicin yang ternyata punya efek yang terbatas. Cisplatin pun pernah diberikan, tetapi obat ini sangat toksik sehingga memberikan side effect yang besar. Obat ini tidak diberikan lagi dan hanya dipertimbangkan pada pasien dengan metastasis tulang. Ingat, side effect-nya besar dan hasilnya sangat kecil. Inilah tau sel varian. Saya ulangi lagi gambarnya. Maka dia tingginya 3 kali lipat daripada lebarnya. Dan kita lihat bahwa ada metastasis ke paru-paru dan ada metastasis di kepala yang dilakukan CT scan. Ini tidak menangkap. Saya ulangi, tidak menangkap iodium radioaktif. Sehingga kita punya kesulitan untuk mengobati dan menemukan penyakit ini. Saudara-saudara sekalian, maka tanda-tanda patognomonik bila kita menghadapi sel karsinoma adalah 1, pemeriksaan tiroglobulin. 2, red atau namanya rearrangement during transaction atau translokasi. Pemeriksaan BRAF P600I dan RAS. Kita bisa memeriksa secara klinis atau biokimiawi, maka kita bisa lihat adanya mutasi genetik pada sel-sel tersebut. Kedua, tentunya kita kalau berada dengan sel, maka jangan lupa ulang hasil histopatologis yang pernah dilakukan. Ulang pemeriksaannya. Apakah itu keliru di dalamnya? Saudara-saudara sekalian, ini adalah mutasi genetik kromosom 7q24 virus. Ya, virus. Nah, kemudian kita lihat juga ada red yang berasal dari kromosom lengan pendek. Saudara-saudara sekalian, paradigma pengembangan kemoterapi ini khusus untuk varian sel ini ada namanya anti-arteriogenesis, adalah anti-vascular endothelial growth factor dan tirosin kinase inhibitor. Ini diberikan karena tidak punya zat efek yang besar dan manfaatnya lebih besar. Obat-obat ini menghambat fosforilisasi dalam sel inti sel yang membuat sel mati kelaparan. Saudara-saudara, ini adalah obatnya Bisumab. Dan kita lihat ada anti-VEGF ini mulai dari derivat Sumab adalah Optamer, kemudian monoklonal antibody fragmented, dan fusion protein. Kita lihat bahwa sebenarnya kerja tirosin kinase ada mengestimulasi proliferasi, diferensiasi, migrasi, dan apoptosis atau sel mati. Katalisator fosforilasi pada protein. Ini adalah reseptornya. Kemudian kita lihat reseptor yang merah adalah sinyal. Kemudian ligannya itu ada makoidal binding site. Dan kemudian bila terjadi sinyal di situ maka terjadi fosforilisasi. Nah, pada pasien dengan kemoterapi diberikan antiligan yang bekerja pada antisinyal. Sedangkan tirokinase pada langsung pada tirokinase. Maksud saya, tirokinase inhibitor bekerja kepada tirosin kinase. Sehingga tidak terjadi metastasis, angiogenesis, dan berbagai macam proliferasi. Inilah kasusnya. Ini adalah pasien yang sudah sampai sekarang sudah 30
1 tahun masih hidup. Tidak ada kesimpulan, tetapi ingat bahwa tidak ada perubahan sama sekali karena sel papilator hanya mempunyai insiden yang 1,3% dari total steroid cancer papiler, sehingga tidak merubah statistik dari pasien yang hidup bisa normal. Hitungan masih tetap dalam 25 years survival rate dan hanya perlu kemoterapi diberikan pada pasien-pasien sel karsinoma berupa anti-VEGF dan tirosinase. Saudara-saudara, akhir kalimat saya adalah bahwa ini adalah gedung lama dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo yang masih tetap serupa meskipun di dalamnya tidak sama. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian.